Ya, selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Halo semuanya, gue Ipul. Kali ini gue kembali dengan segmen narasi horor. Di segmen ini, gue akan menceritakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh Mas Gusti ya. Jadi Mas Gusti ini membagikan kisahnya saat solo hiking di Gunung Merbabu dengan tujuan untuk mengenang kepergian sang kekasih. Sebenarnya Mas Gusti cukup berat untuk menceritakan kejadian waktu itu ya. Terlebih lagi dari kejadian itu, dia harus mendapat perawatan di rumah sakit jiwa selama kurang lebih sekitar 5 bulanan. Benar-benar kejadian yang hampir membuatnya menjadi gila ya. Sebelum lanjut, seperti biasa ya, subscribe dan aktifkan notifikasi di channel ini ya, karena masih banyak banget cerita-cerita lain yang sebentar lagi akan kita rilis. Seperti biasa, gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Di tahun 2016, pertengahan tahun 2016, lebih tepatnya bulan Agustus adalah waktu yang tepat untuk mendaki gitu. Pada waktu itu, sebenarnya Mas Gusti tidak ada niatan untuk mendaki gunung. Akan tetapi, rasa rindunya sudah tidak bisa dibendung lagi. Rasa rindu untuk sang kekasih yang sudah pergi selama-lamanya. Ditambah keluarga kekasihnya itu sudah melarang dirinya untuk main ke rumah dengan alasan bahwa semua itu adalah salahnya. Sampai kejadian itu merenggut nyawa kekasihnya di tahun 2014. Kekasihnya Mas Gusti ini bernama Mbak Nuril ya. Di mana Mbak Nuril harus menghembuskan nafas terakhirnya ketika perjalanan mendaki Gunung Merbabu bersama dengan Mas Gusti. Padahal itu kali pertamanya Mbak Nuril mau mendaki gunung ya. Jadi bisa kalian bayangkan bagaimana antusiasnya Mbak Nuril pada saat itu. Sayangnya takdir Allah berkata lain. Insiden kecelakaan waktu itu merenggut nyawanya sebelum kedua kakinya sempat menginjak di base camp Merbabu. Cerita ini bermula di tahun 2014. Ya, tahun itu adalah tahun yang berat untuk Mas Gusti. Usahanya terpaksa harus gulung tikar dan dia harus memulai hidup yang baru. Dia harus memikirkan perencanaan hidup ke depannya ya, otomatis dia harus mencari pekerjaan. Sebab di tahun 2015 itu Mas Gusti bertemu dengan orang tua Mbak Nuril untuk melamarnya. Kalau tidak, maka Mas Gusti harus siap jika Mbak Nuril dijodohkan dengan lelaki pilihan orang tua kekasihnya itu. Ya beruntung ya kekasihnya itu selalu berpihak kepadanya. Setiap hari Mbak Nuril ini selalu support untuk Mas Gusti. Mulai dari bantu mencari lowongan pekerjaan sampai merawat Mas Gusti ketika dia drop. Mungkin Mbak Nuril melihat Mas Gusti sedang sumpek dan jenuh ya dengan masalah hidupnya. Mbak Nuril memiliki ide untuk mengajak pacarnya itu mendaki gunung. Sekaligus dia juga ingin merasakan perjuangan seorang ketika mendaki gunung. Soalnya Mbak Nuril belum pernah sama sekali mendaki gunung manapun. Mulai dari tiket, konsumsi dan lain-lain, semuanya yang ngurus ya Mbak Nuril ya. Bahkan Mas Gusti bisa melihat betapa antusiasnya Mbak Nuril pada waktu itu. Ada satu kalimat yang terdengar dari mulut Mbak Nuril di malam sebelum keberangkatan. Kalimatnya itu kurang lebih seperti ini ya. Tenang ya Yang, semuanya akan baik-baik saja. Percaya sama Allah. Kalimat itu selalu Mas Gusti ingat sampai saat ini. Itu juga yang menjadi kalimat penenang saat dirinya sedang berada di titik terendah sekalipun. Seolah kalimat itu dapat menimbulkan semangat dalam dirinya. Singkatnya, hari keberangkatan mereka akhirnya tiba. Sekitar jam 4 pagi, Mas Gusti mulai memacu motornya untuk menjemput Mbak Nuril di rumahnya. Udara pagi waktu itu seakan menjadi saksi bahwa betapa tidak sabarnya Mas Gusti mendaki bersama dengan Mbak Nuril. Memberitahu banyak hal yang indah seputar gunung kepada kekasihnya itu.
Kurang lebih 10 menit dia berjalan, Mas Gusti tiba di depan rumah Mbak Nuril. Nampak Mbak Nuril sedang berdiri di depan pagar rumahnya sambil menenteng tas ransel miliknya. Cantik banget sih istri Mas pagi ini. Hah, Mas Gusti bisa aja. Makasih Mas. Tapi kalau mau aku jadi istri Mas, buruan halalin ya. Goda balik Mbak Nuril kepada Mas Gusti. Siap istri kesayangan Mas, jawab Mas Gusti sambil menyalakan mesin motornya. Terlihat senyum manis terlukir di wajah Mbak Nuril. Pagi itu pun mereka melewati dengan penuh candaan. Dan sesekali mereka menyanyikan sebuah lagu yang hits di tahun itu ya. Diperkirakan perjalanan 4,5 jam untuk tiba di Pasar Selo. Karena saat itu mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Merbabu via Selo. Itu semua tentu saja sesuai dengan request dari Mbak Nuril ya. Akan tetapi saat masih di tengah perjalanan, gantungan boneka domba Mbak Nuril terlepas jatuh di tengah jalan. Spontan Mbak Nuril meminta Mas Gusti untuk menepi dan stop. Lalu dia menyuruh Mas Gusti untuk menunggu saja di pinggir jalan, karena dia akan mengambil boneka itu ya. Mbak Nuril tidak bisa meninggalkan boneka itu begitu saja. Soalnya boneka itu merupakan pemberian mendiang ayahnya saat ulang tahunnya yang ke-10 tahun. Makanya boneka tersebut benar-benar memiliki makna besar dalam hidup Mbak Nuril. Ketika dia rindu dengan sang ayah, biasanya Mbak Nuril ini selalu mengajak boneka itu untuk berbicara sendiri di kamarnya ya. Kesannya ya seperti Mbak Nuril sedang bercakap-cakap dengan sang ayah. Mas Gusti sempat menawarkan diri agar dia saja yang mengambil. Tapi Mbak Nuril kekeh dan marah. Dia minta supaya boneka itu dia sendiri yang ambil. Setelah menengok ke arah kanan dan kiri, Mbak Nuril langsung nyebrang dan berjalan ke arah boneka yang terjatuh itu. Segera dia ambil dan hendak kembali ke tempat Mas Gusti motornya terparkir. Mas Gusti ingat banget gimana ekspresinya Mbak Nuril ketika berhasil mengambil boneka itu. Mas Gusti melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau senyum Mbak Nuril pagi itu benar-benar lebar sekali. Mbak Nuril berdiri di posisinya itu sambil memandang ke arah Mas Gusti ya. Salah satu tangannya terangkat, seolah sedang menunjukkan boneka tersebut. Dan Mbak Nuril ngomong dengan sedikit teriak, Mas, aku berhasil ambil bonekanya. Belum sempat Mas Gusti merespon, tahu-tahu ada sebuah kereta yang secara cepat menghantam tubuh Mbak Nuril pas di depan mata Mas Gusti. Mas Gusti kaget bukan main ya, ternyata boneka itu terjatuh pas di tengah lintasan kereta api yang jalurnya terbentang di tengah-tengah jalan raya. Seakan telinga keduanya dibuat tuli ketika berada di sana. Sama sekali Mas Gusti atau mungkin Mbak Nuril tidak mendengar suara alarm kereta sedikit pun. Apalagi jalur tersebut tidak berpalang. Mas Gusti yang shock. Tubuhnya tahu-tahu jadi kaku. Mulutnya tidak bisa berteriak. Dan kedua matanya menatap tajam ke arah kereta yang masih melintas di depan matanya itu. Kereta yang telah menabrak tubuh kekasihnya itu. Suasana yang awalnya sangat sepi kini berubah menjadi ramai. Tubuh Mbak Nuril terpental beberapa meter ke depan. Orang-orang berkerumun di dekat tubuh Mbak Nuril. Ada seseorang yang menepuk pundak Mas Gusti dan berkata, "Mas, itu pacarnya. Tubuhnya ada di sana, Mas. Cepat bawa ke rumah sakit. Mbaknya masih hidup." Mendengar itu Mas Gusti langsung lari sekencang-kencangnya menuju ke arah yang dimaksud. Benar, Mbak Nuril ternyata masih hidup. Kedua matanya terbuka dan dia menangis. Mas Gusti tahu kalau Mbak Nuril sebenarnya sedang kesakitan ya, tapi mulutnya tidak bisa berkata apa-apa. Segera Mas Gusti meminta pertolongan untuk membawa Mbak Nuril ke rumah sakit. Kebetulan waktu itu ada angkutan ya yang mau berangkat nyari penumpang. Langsunglah Mas Gusti ini menyetopnya dan dia sewa angkot itu untuk menggotong tubuh Mbak Nuril ke rumah sakit.
Sepanjang perjalanan, Mas Gusti itu tidak henti-hentinya menangis dan terus menyemangati kekasihnya itu. Ya meskipun Mas Gusti sebenarnya tahu ya kalau sudah tidak ada harapan lagi. Sebab semakin lama pandangan Mbak Nuril terlihat kayak semakin kosong gitu. Nafasnya juga sudah terengah-engah sampai Mbak Nuril benar-benar menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Mas Gusti. Ya sungguh sangat sedih banget sih kalau berada di posisi itu ya cuy. Ketika perjalanan menuju ke rumah sakit, Mas Gusti sebenarnya masih optimis kalau Mbak Nuril masih bisa diselamatkan. Ya makanya dia tidak ngomong apa-apa kepada sopir angkotnya. Setibanya di rumah sakit, dia diperiksa sama dokter. Barulah Mas Gusti bisa menerima kepergian Mbak Nuril. Rasanya sangat lemah sekali. Dia harus mengalami trauma yang berkepanjangan. Dia lewati hari-hari yang berat itu dengan rasa bersalah. Karena dia sendiri yang melihat kekasihnya tertabrak kereta api sampai menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuannya. Banyak sekali asumsi negatif yang Mas Gusti ini terima, mulai dari kata-kata pembawa siala hingga kalimat perenggut nyawa pacar sendiri. Ada juga yang berkata tega kalau Mas Gusti ini hanya memanfaatkan Mbak Nuril selama ini. Akan tetapi kalau orang-orang yang tahu sebenarnya bukanlah seperti itu. Mas Gusti memang anak orang yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi seperti Mbak Nuril serta keluarganya, tidak memiliki pekerjaan yang mapan. Tapi bukan berarti Mas Gusti ini melupakan tanggung jawab yang harusnya menjadi tugas dari laki-laki. Apapun Mas Gusti kerjakan selama halal untuk membahagiakan Mbak Nuril. Semua itu Mas Gusti larang Mbak Nuril untuk memberitahu keluarganya. Karena seberapa besar pun usahanya untuk terlihat baik di mata keluarga Mbak Nuril, kalau memang pondasinya keluarga ini sudah tidak suka dengan Mas Gusti, sebaik apapun akan tetap terlihat buruknya. Bagi Mas Gusti, kini dia hanya bisa mengirimkan doa yang terbaik untuk mendiang Mbak Nuril agar tenang dan damai di alamnya. Walaupun dia sendiri mungkin masih belum ikhlas dengan kepergian dari Mbak Nuril yang terlalu cepat. Perasaan inilah yang membuat kerap mimpi buruk dan berhalusinasi hal yang aneh-aneh. Sampai si keluarganya dari Mas Gusti ini harus membawanya periksa ke dokter. Hingga berujung dia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Hingga tak terasa dia lalui hari-harinya di dalam rumah sakit jiwa hampir 5 bulan lamanya. Terkadang meski dia sudah keluar dari rumah sakit jiwa, dia tetap masih harus mengkonsumsi beberapa obat untuk menenangkan pikirannya. Karena Mas Gusti ada kecenderungan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dokter menyarankan agar orang-orang di sekitar dari Mas Gusti tidak membiarkannya sendiri. Mas Gusti juga diminta untuk sering berinteraksi dengan keluarga atau teman yang kerap datang ke rumahnya untuk menjenguknya. Berat sebenarnya Mas Gusti untuk melewati itu semua. Seiring berjalannya waktu, dia kembali pulih seperti sedia kala. Ya, walaupun mimpi buruk itu masih sesekali datang dalam hidupnya. Semakin lama, rasa bersalah itu kian menumpuk. Mungkin kalau orang-orang secara kasat mata melihatnya ya biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya hati Mas Gusti benar-benar berperang sangat hebat. Rasanya memaafkan diri sendiri itu susah banget coy. Hingga dia putuskan untuk kembali ke Gunung Merbabu. Ya setidaknya mungkin di sana dia bisa mengenang kembali kekasihnya dan belajar berdamai dengan keadaan yang sulit. Emang ya sulit, tapi kalau nggak dilawan kan mau sampai kapan dia seperti ini gitu ya. Lalu Mas Gusti mulai memesan tiket, mengatur jadwal dan menyiapkan segala keperluan selama mendaki gunung. Tak lupa dia bawa foto mendiang Mbak Nuril di dalam tas selempangnya. Dia berharap selama pendakiannya itu kekasihnya itu akan selalu berada di sampingnya, menemaninya dan menghiburnya di kala lelah. Akan tetapi keputusan yang diambil ternyata salah. Harusnya dia tidak mengambil pilihan itu untuk berdamai dengan dirinya sendiri, karena dia hampir saja kehilangan nyawanya ketika berada di sana. Bulan Agustus, Mas Gusti pilih sebagai bulan yang tepat untuk mendaki. Apalagi pasti masih banyak pendaki-pendaki lainnya yang mendaki untuk foto ala-ala.
Karena belum lama ini masyarakat Indonesia baru saja menggelar acara 17 Agustus. Pasti masih banyak pendaki yang masih stay di puncak dalam rangka mengibarkan bendera. Ya, momen inilah yang dipilih Mas Gusti untuk melakukan solo hiking di Gunung Merbabu. Ya, memang sudah hal biasa ya baginya untuk melakukan pendakian seorang diri. Hampir beberapa gunung sudah pernah dia daki seorang diri. Dan dia tidak pernah berpikiran yang aneh-aneh. Selama dia di gunung, alhamdulillah tidak pernah mendapatkan hal-hal aneh semacam goib dan sejenisnya ya. Karena dia memiliki prinsip gitu. Selama saya sopan, saya selamat. Ini prinsip yang bagus banget sih ya. Makanya sekalipun solo, dia tidak khawatir. Apalagi tujuannya dia ke sana bukan untuk happy-happy seperti yang lainnya, melainkan untuk mewujudkan keinginan mendiang kekasihnya bisa sampai ke puncak Merbabu. Siapa lagi kalau bukan ya Mbak Nuril ini. Sebenarnya romantis banget sih sebenarnya ini ya Mas Gusti. Itulah alasannya dia membawa foto Mbak Nuril di tas kerilnya, dengan harapan hal itu bisa menebus semua rasa bersalahnya. Dari rumah dia diantar sepupunya menggunakan mobil. Saat melintasi area di mana Mbak Nuril tertabrak, buru-buru dia cari obatnya supaya tremornya tidak muncul kembali. Dia tahan erat-erat tangisannya. Dia meringkik di kursi penumpang sambil menutup kedua matanya. Jadi si Mas Gusti ini gak mau melihat ke area tersebut sampai ada aba-aba dari sepupunya. Sudah lewat Mas, ayo tenang. Nah, setelah mendengar aba-aba itu barulah Mas Gusti kembali ke posisinya. Dia langsung menarik nafasnya dalam-dalam dan dia berkata lirih sambil memandang foto Mbak Nuril. Hari ini kita ke puncak ya. Terus dia peluk foto Mbak Nuril sangat erat. Hingga tak terasa, tibalah Mas Gusti di area sekitaran Pasar Selo. Dari situ terlihat teman lama Mas Gusti sudah menjemputnya untuk mengantarkan Mas Gusti menuju base camp Pak Bari. Sebuah base camp yang paling terkenal di antara para pendaki yang hendak mendaki Gunung Merbabu via Selo. Disitulah perjalanan solo hiking Mas Gusti dimulai. Dari base camp sudah sekitar jam 10 pagi. Mas Gusti memang berniat untuk lanjut terus melakukan pendakian. Dia terus berjalan dari base camp menuju pos 1, sembari nyemil roti yang dia bawa untuk mengisi perutnya. Mas Gusti tetap terus berjalan sambil memandangi sekitar. Rute perjalanannya waktu itu masih tergolong landai ya. Dia tidak ingin buru-buru mendaki sampai ke puncak. Jalannya santai banget sambil dia ini motret ke arah sekitar yang ada di depan matanya. Seketika ada suara yang menyapanya dari belakang. Pas dia toleh ke belakang, ternyata ada dua pendaki muda yang juga sama-sama baru berangkat mendaki. Disitulah awal perkenalan Mas Gusti dan Tiar. Karena dua pendaki yang Mas Gusti temui waktu itu adalah Tiar dan Eki. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pendakian bersama ya. Selama perjalanan mereka saling bertukar cerita dan bahkan bertukar makanan serta rokok. So far so good, tidak ada hal-hal aneh dengan mereka bertiga. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya mereka sampai di pos 1. Di sana mereka masih bersama-sama dan memutuskan untuk istirahat sejenak. 10 menit kemudian, mereka melanjutkan kembali perjalanan. Mereka terus berjalan dengan bahagia, walau kini trek pendakiannya mulai sedikit menanjak dari sebelumnya yang hanya landai. 3 orang ini saling bahu-membahu saat melintasi trek itu. Perjalanannya masih sangat santai dan tidak terburu-buru ya. Hingga tak terasa 1 jam kemudian tibalah mereka di pos 2 yang terkenal dengan nama pos bayangan. Di sini banyak sekali area bebatuan dan ada beberapa pohon dan akar-akarnya yang menjuntai. Saat itu masih siang hari, matahari sedang terik-teriknya, tapi mereka tidak merasa panas sama sekali. Yang ada, mereka malah kedinginan. Karena tahu-tahu ada angin yang cukup kencang datang. Mereka memutuskan untuk stop sementara waktu sampai kondisi kembali kondusif ya. Ada kali ya mungkin 30 menitan mereka menunggu angin itu hilang. Barulah sekitar hampir jam 1-an, 3 orang ini kembali melanjutkan pendakian mereka. Gak sampai 1 jam atau sekitar mungkin 50 menitan, kemudian tibalah mereka di pos 3.
Sebenarnya tujuan awal mereka ini ngecamp di pos 5 ya, tapi ya jadi wurong. Sebab di pos 3 mendadak turun kabut yang sangat tebal. Terpaksa sore itu mereka harus ngecamp di pos 3. Daripada memaksakan diri untuk jalan, bahaya kan. Kabut itu sebenarnya awalnya tipis ya, tapi saat mereka menggelar tenda, lambat laun kabutnya malah makin tebal itu coy. Untung mereka juga membawa makanan yang siap makan, jadi ya nggak perlu repot-repot untuk memasak. Selama kabut itu muncul, mereka ada di dalam tenda masing-masing. Mas Gusti ada di tendanya seorang diri, sedangkan Tiar di tendanya berdua sama si Eki. Kabut itu masih terus terjadi sampai sekitar jam 6 sore, masih juga belum hilang-hilang. Mas Gusti sebenarnya sempat mengintip keluar, tapi nggak bisa melihat apa-apa. Cuman ada gumpalan kabut berwarna abu-abu di sekitarnya saja. Ya karena di luar nggak bisa lihat apa-apa, Mas Gusti memutuskan untuk masuk kembali ke dalam tenda. Dia habiskan waktunya untuk baca-baca komik sambil nyemil snack yang dia bawa. Sekitar jam setengah tujuan, Mas Gusti mendengar ada suara lonceng dari luar tendanya. Lonceng itu awalnya terdengar jauh, tapi perlahan-lahan seperti mendekat ke arahnya. Disinilah semuanya bermula. Menurut sudut pandang dari Mas Gusti, saat itu Mas Gusti coba membuka tendanya kembali. Ternyata sama seperti sebelumnya. Ya, kabut yang ada di luar masih nampak tebal. Akan tetapi Mas Gusti seperti mendengar suara derap langkah kaki. Sepertinya langkah kaki itu yang membunyikan lonceng tersebut. Langkah kaki itu perlahan mendekat ke arahnya. Dia kira itu adalah langkah kaki dari Tiar dan Eki. Tapi saat Mas Gusti panggil-panggil nama mereka, dua anak ini tidak merespon apa-apa. Akan tetapi ada suara yang membuatnya kaget, di mana ada suara orang yang berbisik di telinganya. Bunyinya itu kurang lebih seperti ini ya. Ayo mas, ikut aku. Suara itu mirip sekali sama suara Mbak Nuril. Antara percaya nggak percaya, Mas Gusti bingung. Bagaimana bisa ya di situ terdengar suara Mbak Nuril? Apakah dia pendaki perempuan lain yang suaranya sepintas mirip Mbak Nuril? Mas Gusti awalnya hanya diam sambil memikirkan keanehan yang barusan dia dengar. Belum sempat dia menyadarkan dirinya sendiri kalau apa yang dia dengar hanyalah sebuah halusinasi. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang meraih tangannya, seolah berniat hendak mengajaknya pergi. Gak tahu dari mana, Mas Gusti sendiri juga heran gitu loh. Kok bisa-bisanya waktu itu dia nurut-nurut saja saat diajak sama pemilik suara itu. Padahal dia sendiri tidak tahu bentuk mukanya seperti apa. Karena kondisi waktu itu juga kan ya sedang kabut tebal gitu kan. Anehnya seakan dia percaya saja kalau sosok yang menggandeng tangannya adalah tangan dari Mbak Nuril. Dia sendiri juga sadar kalau Mbak Nuril sudah gak ada. Tapi ya gak tahu gimana, saat itu dia tidak menolak ataupun beradu argumen. Yang ada dia hanyalah diam dan nurut-nurut aja gitu loh. Meskipun gak tahu mau dibawa kemana. Ya mungkin ini karena perasaan dari Mas Gusti yang sangat dalam kepada Mbak Nuril ya. Tapi anehnya saat dia berjalan meraba, Mas Gusti sama sekali tidak merasakan ada tenda milik Tiar. Padahal tendanya si Tiar ini berdiri pas setelah tendanya Mas Gusti. Ya tapi entahlah ya, mungkin dia berjalan ke arah yang berbeda sehingga tidak bisa menemukan tenda milik Tiar dan si Eki ini. Dipanggil nama mereka berdua juga tidak ada respon apa-apa. Langkah kaki Mas Gusti tetap terus berjalan, seakan tidak ada perasaan khawatir atau takut. Dia ini seperti percaya sepenuhnya terhadap sosok perempuan yang menggandeng tangannya ini. Dan tiba-tiba kumpulan kabut itu perlahan mulai memudar dan sedikit demi sedikit dia bisa melihat gemerlap cahaya lampu. Ya dia sendiri bingung melihatnya. Kira-kira itu cahaya lampu apa ya? Lampu di gunung gitu. Sedikit demi sedikit semuanya mulai terlihat jelas ya. Sontak Mas Gusti agak kaget ketika melihat dirinya tahu-tahu sudah berada di sebuah pasar yang ramai sekali. Banyak orang-orang yang berlalu lalang di sekitar sana. Tempatnya ramai dan banyak sekali orang berjualan aneka makanan serta jajanan pasar. Semua perempuan memakai atasan kebaya berpayet dan bawahannya memakai batik tenun yang sangat khas gitu ya. Rambut mereka semua disanggul cepol ala kadarnya.
Para laki-lakinya semua memakai bawahan sarung serta tidak menggunakan baju sama sekali. Ada beberapa yang memakai topi caping seperti layaknya seorang petani ya. Nampak semua orang yang ada di pasar itu memandang ke arahnya sambil tersenyum. Ya mungkin ini kayak kampung kuno atau kampung zaman dulu sih ini. Sikap orang-orang itu seakan seperti tunduk dengan seseorang yang ada di depannya. Saat Mas Gusti menoleh ke arah seseorang yang ada di depannya ini, betapa terkejutnya Gusti di situ. Dia melihat seorang perempuan yang memakai busana selayaknya putri keraton. Rambutnya disanggul dengan hiasan kepala yang sangat cantik. Penampilannya ini berbeda dari yang lain gitu loh. Justru kayak terkesan mencolok dan seakan beritahu bahwa kastanya jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang ini. Pertanyaannya, perempuan ini siapa? Ya mungkin perempuan ini menyadari Mas Gusti sedang kebingungan dengan sosoknya. Perempuan ini pun menoleh ke arah Mas Gusti. Betapa terkejutnya Mas Gusti ketika dia menyadari perempuan ini memiliki wajah yang sama persis dengan wajah dari Mbak Nuril. Hampir mirip, cuman bedanya kalau Mbak Nuril itu kan pakai hijab ya, sedangkan perempuan ini tidak gitu. Dari gestur badan, tangan dan wajah memang mirip banget dengan Mbak Nuril ini cuy. Bahkan suaranya pun mirip banget sama Mbak Nuril. Bukan hanya situ aja, senyum yang keluar dari perempuan ini benar-benar senyum milik Mbak Nuril yang sangat khas. Mas Gusti tidak memungkiri perasaan bahagia yang muncul di dalam hatinya ya. Bahagia karena dia bisa bertemu lagi dengan kekasihnya yang dia sayang. Tentunya dia juga khawatir dengan posisinya saat ini. Sebenarnya dia ini sedang berada di mana? Dia ini coba menepis semua pemikiran negatifnya waktu itu. Mungkin dia hanya sedang bermimpi. Tapi kok kesannya kayak nyata sekali ya gitu. Perjalanan terhenti ketika dia dan sosok ini berhenti di sebuah rumah joglo yang sangat megah. Jadi terlihat banyak sekali para penjaga dan abdi dalamnya. Semuanya memakai baju khas kerajaan sesuai perannya masing-masing. Lalu si perempuan ini bilang kepada Mas Gusti, Masuk ya mas, aku kenalin sama bapak dan ibu. lagi-lagi ya Mas Gusti hanya nurut saja saat mendengar ucapan dari perempuan itu ya. Mereka lalu mulai masuk ke dalam rumah joglo. Dia pandangi semua ornamennya nampak begitu sangat mahal dan mewah tuh. Sangat-sangat terlihat jelas bahwa kasta keluarga ini tuh lebih tinggi ya. Seperti ya mungkin kasta para bangsawan atau berdarah biru kalau di sekarang ya. Tak lama kemudian Mas Gusti ini diajak sama perempuan ini untuk masuk ke sebuah ruangan yang pintunya nampak sangat megah sekali ya. Romo, lihat, kekasihku sudah datang. Ucap perempuan tersebut kepada seorang bapak-bapak yang dia sebut Romo, atau ya itu adalah bahasa Jawa artinya adalah bapak. Di situ Mas Gusti dipersilahkan duduk dan disuguhkan banyak sekali makanan enak-enak. Yang membuat Mas Gusti terheran-heran adalah wajah kedua orang perempuan ini. Kalaupun ini Mbak Nuril, tapi kenapa wajah orang tuanya ini berbeda ya dengan wajah orang tua dari Mbak Nuril yang sebenarnya? Apakah semua ini hanya mimpi? Tapi dia yakin banget tuh waktu itu bukanlah mimpi. Semuanya menurutnya itu terjadi secara nyata. Selama di rumah joglo itu, dia begitu diperlakukan dengan baik, hampir membuat Mas Gusti sejenak melupakan dunia aslinya. Dia hampir terbuai dengan apa yang terjadi kepadanya saat itu. Dia diminta untuk menetap saja di rumah joglo tersebut dan menikah dengan perempuan yang sangat mirip sekali dengan Mbak Nuril. Sepertinya perempuan ini bukan Mbak Nuril karena sosok itu memiliki nama. Namanya adalah Gusti Kanjeng Ratu Rahayu Mangkunegoro. Soalnya ada sebuah foto di mana perempuan sedang duduk anggun dan di bawah foto itu ada namanya. Saat Mas Gusti sedang lamun, tiba-tiba lamunannya buyar pas si Romo ini ngomong begini. Tinggal di sini ya, menikah sama Rahayu. Nanti hidupmu akan bahagia. Ceritanya di situ Mas Gusti tidak menjawab apa-apa karena dia masih kebingungan dengan apa yang terjadi kepadanya. Setelah acara jamuan dan makan malam, Mas Gusti langsung dipersilakan istirahat di sebuah kamar yang khusus untuknya. Si Romo ini menugaskan seorang abdi dalam yang katanya sudah bekerja puluhan tahun di rumah joglo ini. Dia juga diperkenalkan dengan abdi dalam tersebut, di mana beliau memiliki nama kakek sepuh. Ada yang pernah dengar? Tulis di kolom komentar ya.
Akhirnya malam itu semua orang-orang masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Sedangkan Mas Gusti bersama kakek Sepo berjalan menuju ke kamarnya. Waktu sampai di depan kamar, Mas Gusti ini tahu-tahu ditarik sama seseorang kakek-kakek bertapa. Terus Mas Gusti diajak keluar dari rumah joglo. Di sebuah penghujung jalan, mereka berhenti dan si kakek menunjuk ke semacam plakat jalan yang terbuat dari sebuah papan ya. Di situ tertulis Kampung Sepo. Mas Gusti kebingungan. Ditambah kakek ini bilang, Pulanglah, jalannya lewat sana. Kamu harus pergi dari sini sebelum matahari terbit. Kalau tidak, kamu akan terkurung di sini selamanya. Sudah terlalu lama keluargamu mencari keberadaanmu. Pulanglah sekarang. Jangan buat mereka khawatir. tapi Mas Gusti masih bingung dengan perkataan dari si kakek ini ya. Sayangnya Mas Gusti tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Yang ada kakek itu malah mendorongnya menuju ke sebuah pintu yang penuh sekali dengan cahaya putih. Ya mungkin seperti lorong waktu gitu ya. Rumahmu bukan di sini, nak. Jangan sampai orang-orang itu yang menguasai dirimu. Pulanglah. Ucap kakek itu terakhir kalinya yang Mas Gusti dengar. Soalnya setelah itu tahu-tahu dia mendengar ada sekali banyak orang yang menghampirinya, berusaha membangunkan dirinya dan menyebut namanya berkali-kali. Mas Gusti merasa tubuhnya sangat lemas. Ada seorang bapak-bapak yang langsung memasangkan alat oksigen kepadanya. Barulah tubuh Mas Gusti langsung dibawa turun menuju base camp. Dia juga mendengar banyak sekali suara tangisan. Dia kebingungan di situ, tubuhnya terlalu lemah untuk digerakkan. Sampai di base camp dia melihat ada banyak sekali tim medis. Salah satu tangannya langsung dipasang infus. Ada seorang yang memakai baju relawan mengecek jantungnya, nadinya, dan memeriksa kedua bola matanya dengan senter kecil. Orang ini bilang kepada beberapa bapak-bapak yang ada di belakangnya bahwa Mas Gusti harus dibawa ke rumah sakit secepatnya. Soalnya dia mengalami hipotermia dan dehidrasi serta luka-luka. Sampai tubuhnya harus diselimuti berlapis-lapis untuk membuatnya menjadi hangat. Padahal Mas Gusti sendiri merasakan tubuhnya kebas ya, sehingga tidak bisa merasakan apa-apa. Lalu ada seorang ibu-ibu yang menghampirinya sambil menangis. Ternyata ibu-ibu ini tak lain adalah ibunya Mas Gusti. Ibunya menangis di samping Mas Gusti seolah berharap supaya anaknya tetap bertahan. Mas Gusti hanya bisa memandangi ibunya dengan tatapan yang sangat lemas. Matanya meneteskan air mata. Perlahan Mas Gusti baru menyadari bahwa dirinya baru saja hilang di merbabu. Dia baru saja keluar dari dunia mereka. Pertanyaannya, sudah berapa lama dia menghilang? Baru kali ini Mas Gusti mengalami sendiri kejadian itu ya. Selama ini dia hanya mendengar dari cerita orang-orang yang mengalaminya saja. Tidak pernah menyangka kalau waktu itu Mas Gusti juga berkesempatan masuk ke dunianya parat yang halus. Akhirnya Mas Gusti langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan pertama ya. Sebelum masuk ke penjelasannya, kita bahas dulu menurut sudut pandang Tiar dan Eki pada waktu itu. Menurut sudut pandang Tiar dan Eki, Tiar saat itu masih terjaga, sedangkan Eki sudah terlelap dalam tidurnya. Dan pada sekitar pukul 6:30 sampai jam 7 malaman, Tiar mendengar Mas Gusti memanggil namanya berkali-kali dan sudah Tiar respon. Tetapi Mas Gusti ini tetap manggil-manggil namanya terus gitu. Dan pada saat si Tiar ini hendak keluar tenda untuk menghampiri Mas Gusti, Tiar mendengar ada suara lonceng yang berbunyi. Seketika suara Mas Gusti yang memanggil namanya tidak terdengar lagi. Karena merasa janggal ya dengan suara lonceng yang mendaki pas lagi kabut tebal-tebalnya, Tiar putuskan untuk masuk kembali ke dalam tenda. Toh malam itu kabut di pos 3 ya masih sangat tebal sekali gitu loh. Jarak pandang itu benar-benar nihil coy, alias tidak bisa lihat apa-apa. Kalian pikir sendirilah, masa di momen itu ada yang mendaki gitu ya. Pikir Tiar, Mas Gusti juga masuk kembali ke dalam tendanya lagi, mengingat sesuatu yang tidak lazim baru saja terjadi. Mana ada sih ya manusia yang nekat jalan menembus kabutnya hanya dengan mengandalkan suara lonceng. Cahaya senter saja nggak bisa nembus lebatnya kabut malam itu. Tiar di dalam tenda hanya berdoa supaya semuanya berlalu. Lambat laun lonceng itu perlahan-lahan menjauh dari tendanya si Tiar. Ada perasaan lega di hati Tiar. Dan saat mendengar suara lonceng itu mulai menjauh, dan Tiar sempat ketiduran sebentar waktu itu.
Lalu dia terbangun sekitar pukul 8 malaman lah saat Eki membangunkannya. Jadi si Eki ini meminta untuk buang air kecil. Kata Eki, kabut yang di luar sudah mulai tipis ya. Cuman Eki takut sendiri soalnya suasana di luar tenda selain dingin juga gelap gulita. Tidak ada tenda lain selain tenda mereka dan tendanya Mas Gusti. Ya udah dong, sebagai teman si Tiar ini nemenin Eki. Pas keluar tendanya, ternyata benar kabutnya sudah hilang. Tiar sempat menoleh ke arah tendanya Mas Gusti. Dilihat tenda Mas Gusti itu gelap banget cuy. Pikir Tiar, oh mungkin dia masih tidur kali ya. Akhirnya Tiar pergi antar si Eki. Selesai dengan Eki, Tiar langsung balik tidur di tendanya tanpa mikir aneh-aneh. Keesokan paginya, sekitar jam 4:30 pagi, Tiar dan Eki sudah prepare untuk perjalanan muncak. Niat hati mau mengajak Mas Gusti ikut serta. Jadi dia bangunkan Mas Gusti ini dari luar. Tapi kok lama-lama gak ada respon gitu. Tiar jadi penasaran. Setelah permisi, Tiar bukalah tenda Mas Gusti. Ternyata Mas Gusti gak ada di dalam tenda cuy. Gak mungkin juga kalau si Mas Gusti ini muncak cuy. Ya soalnya HP, dompet, tas keril semuanya masih ada di dalam tenda. Botol minumnya juga masih penuh di dalam. Mungkin ya Mas Gusti sedang buang air kecil mungkin ya. Dia tungguin tuh Mas Gusti di situ. Tapi tunggu demi tunggu, Mas Gusti nggak datang cuy. Sampai planning mereka muncak start jam 5 pagi, akhirnya jadi mundur. Karena sampai jam 7 pagi, Mas Gusti tidak muncul-muncul. Feeling Tiar udah khawatir banget tuh saat itu. Dia putuskan untuk turun ke base camp bersama Eki karena dia harus cepat-cepat melapor. Tiar dan Eki hanya turun bawa tas kecil yang berisi barang-barang yang miliknya serta botol minuman. Meninggalkan tenda dan semua konsumsinya. 2,5 perjalanan turun menuju ke base camp. Akhirnya dia bertemu dengan orang-orang yang sedang meminta pungli, di mana mereka langsung mencari bantuan. Sedangkan Tiar dan Eki juga ikut mencari. Cari-cari tapi nggak ketemu. Tiar dan Eki langsung diminta untuk mengemasi barang-barang mereka dan turun saja ke bawah. Hari demi hari, orang-orang yang mencari keberadaan Mas Gusti kian bertambah. Mereka berpencar, menyusuri pos demi pos pendakian. Tapi sama sekali tidak ditemukan jejak Mas Gusti di sana. Lalu tenda Mas Gusti akhirnya dibongkar dan diserahkan kepada pihak keluarga. Keluarga Mas Gusti meminta agar pencariannya tetap dilakukan setidaknya ya sampai seminggu gitu. Hampir setiap hari para tim dan juga relawan menyusuri jalanan dari base camp sampai ke puncak. Selalu di rute yang sama seperti rute yang dilewati oleh Mas Gusti. Semuanya sesuai dengan kesaksian dari Tiar dan Eki. Hingga tepat di hari ke-6, tubuh Mas Gusti ditemukan secara misterius. Dia sedang bersandar di sebuah pohon yang ada di pos bayangan atau pos 2. Padahal dari hari pertama sampai hari ke-5 orang-orang ya melewati rute itu gitu. Tapi tidak ada satupun mereka melihat Mas Gusti ada di sana. Ajaibnya, atas kehendak Allah, Mas Gusti ditemukan dengan selamat walau dia menderita hipotermia dan dehidrasi. Setidaknya dia masih selamat. Kini kita masuk ke penjelasannya, mulai dari segi medis dan non medis ya. Kalau menurut medis, kemungkinan besar Mas Gusti ini sedang berhalusinasi ya karena pengaruh dengan obat yang dia minum. Di mana obat ini tujuannya memang untuk menenangkan pikiran. Mas Gusti ke Merbabu diantar oleh sepupunya. Saat melewati jalan di mana Mbak Nuril celaka, dia sempat minum obat yang memang diresepkan untuk dirinya sama dokter yang menanganinya. Kemungkinan Mas Gusti minum itu sekitar 2-3 butir lah. Karena menurut kesaksian sepupunya, dia melihat obat itu tertuang di tangan Mas Gusti bukan hanya 1 pil, melainkan beberapa. Sekitar ya mungkin 2 atau 3 obat lah ya. Memang obat itu tujuannya untuk menenangkan pikiran seseorang. Tapi kalau melebihi dosis yang dianjurkan, maka akan menyebabkan halusinasi yang berkepanjangan. Setidaknya dia bisa berhalusinasi 1 kali 24 jam. Ini jangan dicontoh ya. Dan jangan dicari-cari di apotik coy. Mas Gusti seperti seseorang yang berada di bawah pengaruh narkotika. Padahal obat itu adalah resep dokter. Ditambah pikirannya saat itu kembali kacau. Kondisi otaknya sedang tidak stabil. Kecemasan muncul disertai rasa bersalah yang tak bisa diterima. Semakin memicu halusinasinya waktu itu.
Ketika dia sedang berhalusinasi, apalagi kondisi cuaca di pos 3 ketika sedang kabut itu ya dingin sekali, bisa jadi membuatnya membayangkan hal-hal yang di luar nalar. Dia seakan berperilaku aneh, contohnya seperti yang dialami Mas Gusti. Akhirnya, halusinasi membawa dia berjalan semakin jauh dan lama-kelamaan dia mengalami hipotermia. Karena pada saat ditemukan, Mas Gusti ini telanjang dada dan hanya memakai celana jeansnya saja. Itu sinkron sebenarnya. Jadi sebelum ditemukan di situ, mungkin Mas Gusti mencari penghangat di beberapa tempat. Berhubung di bawah pengaruh kondisi hipotermia, dia tidak bisa mengingat setiap apa yang dia lakukan saat itu. Makanya dia tidak sadar telah melakukan apa saja, dan yang dia ingat hanyalah sesuatu hal yang aneh-aneh doang. Seperti hal-hal yang di luar nalar. Entah bagaimana akhirnya tubuh lemah Mas Gusti membawanya duduk lemas di pohon itu. Ajaibnya, Mas Gusti bisa bertahan melewati masa-masa hipotermianya. Setelah hampir 6 hari sebelum akhirnya dia ditemukan. Karena sejatinya manusia tidak bisa bertahan lebih dari 1 hari ketika tubuhnya sedang hipotermia. Apalagi terlambat mendapatkan pertolongan pertama. Itulah yang tidak bisa dijelaskan oleh pihak medis ya. Bahkan dokter bilang andai Mas Gusti ini tidak ditemukan pada saat itu, kemungkinan dia akan benar-benar meninggal dunia. Ya mungkin Allah masih sayang kepada Mas Gusti ini ya. Allah tunjukkan jalan kepada orang-orang itu untuk segera menemukan Mas Gusti. Tapi ada beberapa part yang disanggah sama Tiar, terutama kesaksian Mas Gusti yang mendengar suara lonceng. Sebab Tiar juga mendengarnya. Dan dia tidak mengonsumsi obat apapun sebelum maupun sesudah mendengar suara lonceng tersebut. Sekarang kita masuk ke penjelasan secara mistis. Berdasarkan informasi dari orang yang dituakan ya, tapi beliau tidak bersedia untuk diekspos ke publik. Menurut Simbah ini, Mas Gusti ini dibawa ke sebuah perkampungan tiang alus, yaitu Kampung Sepoh. Menurut kesaksian orang-orang yang pernah masuk ke kampung itu mengatakan, dia dibawa oleh seseorang yang mirip dengan salah satu orang yang dikenalnya di dunia nyata. Sampai akhirnya dia diajak ke sebuah rumah joglo dan diperlakukan selayaknya seorang tamu. Sebelum akhirnya mereka dipersilahkan untuk istirahat di sebuah kamar. Konon katanya ketika orang-orang itu sudah masuk ke dalam kamar tersebut, mereka tidak akan pernah bisa kembali ke dunianya. Tapi mereka-mereka yang beruntung pasti akan bertemu dengan kakek Galuh dan diajak kembali ke dunia manusia. Simbah inilah salah satu orang yang selamat dan berhasil keluar dari Kampung Sepoh. Dulunya Simbah ini skeptis ya dengan rumor-rumor yang berkembang kala itu. Akan tetapi ketika beliau mengalaminya sendiri, barulah di situ beliau percaya bahwa sebuah mitos tidak selamanya hanyalah isapan jempol belaka. Ya tergantung dari pola pikir manusianya. Ada sedikit pesan dari Simbah ya. Kalau bisa dimanapun kamu mendaki gunung, jangan bawa masalahmu ke gunung. Mendakilah dengan sukacita. Nikmatilah semua keindahannya dan jangan bersikap kurang ajar. Sejatine gunung kui sakral, gunung kui dhuwur lan manungso dudu tandingane. Ketika siapa saja berbuat sembrono, maka manusia itulah yang akan menuai akibatnya. Adigang, adigung, adiguno. Menurut informasi yang juga berhasil kita dapatkan, menyatakan bahwa sosok-sosok selain Mbah Sepoh yang dilihat Mas Gusti merupakan sosok makhluk halus yang memang sudah dari lama mendiami wilayah tersebut. Wujud mereka benar-benar menyerupai manusia pada umumnya. Hanya saja mereka memiliki sedikit perbedaan, tidak memiliki cekungan di atas bibir, dan salah satu telinga mereka ada semacam kayak luka sobekan. Mereka-mereka lah yang bertugas membawa orang-orang masuk ke dalam perkampungan Sepoh tersebut. Entah sudah berapa banyak ya manusia yang terjebak di sana dan dibuat lupa dengan dunia aslinya mereka. Mereka dibuat nyaman, seakan perputaran kehidupan di sana 11-12 dengan kehidupan manusia pada umumnya. Simbah juga mengatakan kalau kampung itu sebenarnya sudah ada dari lama, sebelum mitos kakek Galuh dan kakek Sepoh beredar, hingga akhirnya kampung itu diberi nama Kampung Sepoh setelah menjadi pertanda bahwa sosok kakek Sepoh telah dikurung di sana supaya tidak menyakiti para warga lebih banyak lagi. Eksistensi kampung tersebut mulai terkuak di kalangan sebagian masyarakat yang mengetahui cerita sebenarnya. Makanya sosok kakek Sepoh selalu diibaratkan sebagai seorang abdi dalam keraton.
Karena kampung itu sebenarnya berdiri di sebuah kekuasaan kerajaan goib yang sampai detik ini tidak pernah terungkap. Siapa sosok di balik Romo yang kerap dijumpai para pendaki waktu tersesat di kampung itu? Tidak semua masyarakat sekitar tahu akan mitos ini, tapi mereka atau generasi-generasi yang tersisa dari peristiwa kakek sepuh itulah yang mengetahui kebenarannya. Mereka selalu bersikap seolah pendatang, padahal mereka adalah saksi dari semuanya. Mereka akan memilih untuk diam dan tidak pernah menceritakan apapun tentang mitos ini selain kepada para generasi mereka selanjutnya. Mereka memilih membungkam mulut-mulut rapat bahwa sesungguhnya di balik keindahan Merbabu tersimpan beribu misteri di dalamnya, dan misteri itu abadi selamanya. Itulah penjelasan singkat dari Simba yang berhasil kita peroleh. Korelasinya di mana? Korelasinya adalah weton yang dimiliki Mas Gusti dan Tiar ternyata sama dengan weton kakek sepuh. Itulah alasannya mereka diajak untuk masuk ke dalam kampung sepuh. Untungnya Tiar bisa selamat malam itu. Kenapa Mas Gusti tidak? Soalnya malam itu kondisi pikiran Mas Gusti sedang kacau. Jadi sosok-sosok seperti mereka dapat dengan mudah mempengaruhi Mas Gusti, mengajaknya masuk ke dalam dunianya mereka dengan berwujud menyerupai seseorang yang dia sayang, sehingga sosok itu berhasil mengelabuhi Mas Gusti, hampir membuatnya hilang. Tapi nasib baik masih berpihak kepada Mas Gusti ya. Dia bertemu dengan kakek Galuh dan dia dikembalikan ke dunia manusianya. Tidak semua bisa selamat, selain tergantung amalan mereka, tapi juga karena seseorang yang belum ditakdirkan untuk meninggal, dia tidak akan meninggal dan kembali ke alam sebelumnya. Mas Gusti selalu ingat dari pesan kakek Galuh, di mana beliau berkata, "Ikhlaskan dia, maka hidupmu akan tenang." Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kisah ini? Mengikhlaskan itu jauh lebih berat ya daripada meninggalkan. Bukan berarti apa yang telah terjadi pada seseorang itu merupakan kesalahan kita sepenuhnya. Bukan. Bisa jadi memang itulah garis takdirnya. Belajarlah ya untuk ikhlas. Memang sulit, tapi dengan begitu kamu bisa membuatnya lebih tenang di alamnya. Dan kamu juga dapat melanjutkan kembali hidupmu seperti sedia kala. Doakan dia supaya mendapatkan kebahagiaan di alamnya. Tentunya ada pelajaran yang bisa kita ambil saat mendaki, di mana yang seperti kita tahu gunung itu bukanlah tempat sepele ya. Selain keindahan yang disajikan, tapi di dalamnya masih banyak sekali misteri-misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Ketika kamu ada di gunung manapun, jangan kosongkan pikiranmu, perbanyak zikir dan beribadah, supaya makhluk-makhluk tersebut tidak mudah mempengaruhi pikiran kalian. Jangan bertindak sombong dan sompral selama di gunung. Mereka bertiga yang tidak sompral saja masih mengalami kejadian seperti ini. Apalagi kalau kalian bersikap sompral. Hanya karena pikiran Mas Gusti sedang kacau saja sampai bisa dipengaruhi dan hampir dibuat hilang masuk ke sebuah perkampungan goib. Berhati-hatilah dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Mas Gusti, Ibu Mas Gusti, teman-teman Mas Gusti, tim emak dan tentunya Simba. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Gue Ipul, salam lestari, mahasiswa Siluman.